Jadi objek vital nasional, pabrik pupuk Indonesia dijaga Pangkalan Rudal. PT Pupuk Indonesia atau Persero memiliki salah satu pabriknya yang dijaga ketat oleh Pangkalan Udara Militer TNI. Hal ini lantaran pabrik pupuk menjadi salah satu objek vital nasional atau OVVITNAS. SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksmana mengungkapkan pabrik pupuk yang dikawal rudal tersebut berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik pupuk itu objek vital nasional, itu di Bontang ada pangkalan rudal untuk jagain pabrik pupuk karena punya bahan yang eksplosif, ujar dia saat ditemui di kantor Kementerian BUMN Jakarta. Ia menuturkan penjagaan oleh pangkalan rudal TNI itu bertujuan untuk menjaga adanya serangan dari pihak luar yang biasa membahayakan. Hal ini berkaca pada kasus ledakan yang pernah terjadi di Oklahoma, Amerika Serikat. Ledakan yang terjadi pada 19 April 1995 itu akibat pemasangan bom yang dari campuran produk pertanian, bahan bakar diesel, dan bahan kimia mematikan lainnya. Dijaga karena sebagai OVVITNAS, jadi resikonya itu lebih ke serangan dari pihak luar atau terorisme, ungkap Wijaya. Di sisi lain, ia juga mengakui pabrik pupuk turut memiliki resiko tinggi kebakaran seperti halnya yang terjadi pada terminal BBM Pertamina. Maka dari itu, perseroan memastikan menjaga pabriknya dengan ketat. Ia bilang Pupuk Indonesia memastikan menjalankan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta aset dengan status objek vital nasional dikelola agar memiliki buffer zone atau wilayah aman yang memadai. Menurutnya, setiap pabrik pupuk yang dimiliki perseroan terdapat wilayah penyangga yang memberikan jarak antara pabrik dan pemukiman penduduk. Hanya satu pabrik yang berlokasi di Gresik memiliki jarak cukup dekat dengan pemukiman, yakni berkisar 500 meter. Pak Erick sudah meminta itu buffer zone dan sudah kita tindak lanjuti, kita lakukan, kata dia. Di sisi lain, untuk memitigasi potensi resiko, Pupuk Indonesia juga memiliki safety measure atau peralatan maupun prosedur guna mengantisipasi agar masyarakat sekitar tidak terdampak jika terjadi insiden kecelakaan pada pabrik. Tak hanya itu, perseroan juga melakukan latihan tanggap darurat bersama masyarakat di sekitar pabrik setiap tahunnya. Latihan tanggap darurat itu dilakukan dengan simulasi guna masyarakat benar-benar memahami respon seharusnya ketika terjadi insiden. Kami rutin bikin latihan tanggap darurat, pakai skenario, bahkan ada simulasinya. Kami juga rutin lakukan sosialisasi untuk persiapan masyarakat kalau di pabrik kami ada kendala, tutup Wijaya. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN guna mengantisipasi segala ancaman dan gangguan. Alutsista Indonesia dilengkapi senjata yang canggih, militer Indonesia menjadi unggulan tanah air yang bertugas menjaga kedaulatan negara yang merupakan harga mati. Indonesia memiliki banyak rudal penghancur dengan kekuatan sangat mematikan. Ketersediaan rudal-rudal perang milik Indonesia pantas membuat negara-negara di ASEAN ketar-ketir. Selain itu, Indonesia juga memiliki prajurit yang jumlah dan kemampuan tempurnya mengagumkan. Berikut 5 rudal penghancur milik Indonesia yang membuat nyali negara tetangga menciut. Raytheon AGM-65K2 adalah rudal terpanjang yang biasa dipasang pada jet tempur F-16, berdiameter 300 mm, panjang 2,49 meter, serta jarak tembak 24 km dengan kecepatan mencapai 1.100 km per jam, membuat rudal Raytheon AGM-65K2 mampu menghancurkan targetnya secepat kilat. Rudal pabrikan buatan Rusia ini dipasang di pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30. Kh-59ME mampu melesat hingga jarak 115 km dengan kecepatan mencapai 1.100 km per jam. Selain Indonesia, Tiongkok dan Korea Utara juga menggunakan rudal Kh-59ME. Exocet MM-40 Blok 3 adalah rudal jenis baru milik Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sudah menggunakan Blok 2 yang sering digunakan untuk uji coba. Memiliki panjang 5,8 meter dan bobot 870 kg, rudal Exocet MM-40 Blok 3 mampu melesat dengan radius maksimal hingga 200 km. Rudal R-73 diciptakan sebagai pelengkap berbagai pesawat tempur seperti Sukhoi. Rudal canggih buatan Rusia ini memiliki bobot 105 kg dan panjang 2,93 meter. Pertama kali diproduksi pada 1984 dan terus mengalami modernisasi hingga kini. Indonesia, Suriah, dan Korea Utara menjadi negara terdepan yang menggunakan rudal ini sebagai persenjataan militernya. RBS-15 MK3 adalah rudal multiplatform buatan Jerman. Memiliki panjang hingga 4,35 meter dengan wingspan 1,4 meter. RBS-15 MK3 memiliki bobot yang mencapai 800 kg dengan jarak tempuh 200 km. RBS-15 MK3 bisa dipasang pada truk militer, pesawat tempur hingga kapal perang. Indonesia memasang RBS-15 MK3 pada kapal cepat rudal Klewang. Indonesia juga tercatat memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15 MK3.